lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini kita punya bahan menarik nih soal Unite First. Kelihatannya ini terkait Metaverse, terus ada koin kripto namanya Forcecoin, sama sistem pemasarannya yang agak unik ya. Betul sekali. Jadi misi kita kali ini kita coba bongkar bareng-bareng ya. Gimana sih sistem Unite First ini sebenarnya jalan? Apa aja yang katakanlah dijanjikan ke pesertanya? Struktur gabungnya gimana? Terus peran si Forcecoin ini apa di tengah-tengah itu semua? Kita lihat dari dokumen yang ada aja ya. Oke, siap. Langsung aja deh. Jadi Unite First ini digambarkan kayak semacam lapisan utamanya Metaverse mereka gitu ya? Iya, bisa dibilang intinya lah. Nanti katanya bakal ada versi beta, versi alpha juga. Nah, tingkat aksesnya ini beda-beda. Kayaknya sih nyambung sama partisipasi di Unite First-nya ini. Dan yang penting dicatat nih menurut materi ini ya, semua ekosistemnya, produknya, programnya sampai metaverse-nya nanti itu butuh mata uang mereka sendiri. Ya si Forcecoin itu. Oh, jadi Forcecoin ini kayak bensinnya gitu ya buat jalanin semuanya? Nah, bisa dibilang gitu, bahan bakarnya lah. Oke. Terus ada fase awal nih, namanya multi-mining. Ya, multi-mining. Selama fase ini, katanya, satu-satunya cara dapat Forcecoin ya cuma lewat partisipasi di program Universe, bener gitu. Dokumennya bilang begitu. Jadi, kepemilikan awal koinnya ini kayaknya sengaja banget diikat sama keaktifan di program pemasaran ya. Mungkin ini cara buat genjot adopsi awal kali ya. Bisa jadi, bisa jadi. Nah, masuk ke intinya nih programnya. Sistem matriks ya? Iya, jantungnya di situ. Sistem matriks biner, tapi ada catatannya, non-dividing. Non-dividing, maksudnya gimana tuh? Ya gitu, terus tumbuh ke bawah, nggak bikin cabang baru yang misah. Dan, nah ini penting juga, aktivasi tingkatannya atau tier, itu cuma berlaku 30 hari. Cuma sebulan ya? Berarti ada potensi bayar lagi dong tiap bulan? Kayaknya gitu, menyeratkan ada biaya atau partisipasi berulang biar tetap aktif. Oke. Tier ini kayak tiket masuknya ya berarti buat ikut. Minimal harus aktifin tier 1, biayanya 50 DAI. Itu kan stablecoin yang nilainya mirip dolar AS ya? Betul, pakai DAI. Terus, tiap tier berikutnya harganya naik 2 kali lipat. Katanya sih ada 9 tier. Jadi ya, makin tinggi tier, makin mahal. Wow, lumayan juga ya peningkatannya ya? Nah, struktur matriks di tiap tier ini punya 5 lapis kedalaman. Mereka sebutnya orbit. Orbit ya? Oke. Jadi setiap spot atau posisi di orbit itu diisi sama peserta lain yang tiernya juga aktif sesuai levelnya. Terus, selain orbit, buat bonus matriks ada lagi struktur delta. Delta, beda lagi. Iya, ini lebih kayak garis keturunan langsung gitu. Garis pertama Anda itu cuma bisa 2 orang. Tapi ke bawahnya itu bisa berlipat ganda terus. Teorinya sih tanpa batas kedalaman. Kalau garis pertama Anda udah keisi 2 orang, nah orang baru yang Anda ajak berikutnya itu akan ditaruh di bawah salah satu dari 2 orang itu. Atau di bawahnya lagi kalau udah penuh juga. Ngerti. Terus ada istilah spillover juga disebut-sebut. Iya, spillover. Itu katanya bisa dapat limpahan dari atas upline atau bawah downline kita ya. Tapi benar nggak sih? Nah, ini perlu digarisbawahi. Dokumennya jelas bilang, spillover itu tidak dijamin. Sama sekali nggak ada jaminan. Itu cuma kemungkinan kalau atasan atau bawahan Anda lagi aktif banget rekrut orang dan kebetulan ada posisi kosong di bawah Anda. Jadi jangan harap pasif aja dapat spillover. Tergantung banget aktivitas tim. Oke, catat. Bukan jaminan ya. Nah, sekarang soal duitnya nih. Hadiahnya gimana? Ada 2 jenis utama nih bonusnya. Pertama, bonus matriks. Anda dapat 15% dari biaya aktivasi tier orang yang ngisi di 5 orbit matriks Anda. 5 orbit ya? Iya, kalau 5 orbit itu penuh, total ada 62 orangan. Nah, dokumennya klaim ini bisa kasih potensi profit 930%. Tapi ya itu, skenario ideal banget. Semua spot keisi dan aktif. 930%. Lumayan tinggi ya klaimnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua? Ya, hadiah referral. Ini sistemnya beda lagi, lepas dari struktur matriks atau delta tadi. Ini murni dari siapa ngajak siapa. Oke. Anda dapat dari orang yang Anda undang langsung, itu 10%. Terus dari orang yang mereka undang, level 2 Anda, dapat 7%. Terus 2 level di bawahnya lagi, level 3 dan 4, masing-masing dapat 4%. Jadi total sampai 4 garis referral ke bawah. 4 level ya?
Dan kalau referral ini nggak ada batasan jumlah orang yang bisa kita ajak langsung kan? Betul, nggak ada batasan. Mau ajak 1.000 orang langsung juga bisa secara teori. Tapi ada aturan penting soal bonus ini kan? Nah, ya, ini krusial banget. Anda cuma bisa terima bonus, baik itu matrix atau referral, dari aktivitas di tier yang Anda sendiri juga aktif. Maksudnya? Misalnya gini, Anda cuma aktif sampai tier 2. Terus ada orang di jaringan Anda, entah di matrix atau referral, dia aktifin tier 3. Nah, Anda nggak akan dapat bonus apa-apa dari aktivasi tier 3 dia itu. Oh, jadi kalau mau dapat bonus dari tier 3, kita juga harus aktif di tier 3 ya? Tepat. Jadi sistemnya kayak mendorong orang buat aktifin tier yang lebih tinggi, biar nggak kehilangan potensi bonus dari jaringannya. Oke, masuk akal. Nah, ini ada satu lagi nih, mekanisme kompresi. Ini kedengarannya agak rumit, bisa dijelasin lebih simpel nggak? Haha, iya, ini memang agak muter dikit. Coba kita pakai analogi ya. Bayangin aja kayak kursi musik buat bonus deh. Tiap tier itu satu putaran musik. Oke, kursi musik bonus, lanjut. Nah, kalau ada orang di lingkaran atau orbit terdekat Anda, tapi dia nggak punya tiket, maksudnya tiernya nggak aktif untuk putaran bonus tier itu, sistemnya bakal nyari orang lain dari lingkaran yang lebih jauh di bawahnya yang punya tiket tier itu buat maju ngisi tempat kosong tadi. Tapi ini cuma buat perhitungan bonus di tier itu aja loh ya. Jadi orang dari bawah bisa ditarik ke atas buat ngisi perhitungan bonus kita kalau orang di atas kita nggak aktif di tier itu. Kurang lebih gitu. Ini bisa narik orang aktif dari lapisan yang lebih dalam ke perhitungan orbit Anda khusus untuk tier tersebut. Wah, jadi secara teori, ini bisa bikin jumlah orang yang masuk hitungan bonus matriks kita jadi lebih banyak dong. Dokumennya kan nyebut potensi profit bisa naik dari 930% jadi 1.860% gara-gara ini? Secara teoretis iya, karena bisa aja, misal di orbit 1 Anda, orangnya cuma aktif tier 1, tapi di orbit 2 ada yang aktif tier 2. Nah, untuk bonus tier 2 Anda, orang dari orbit 2 itu bisa naik ke orbit 1 Anda di perhitungan. Jadinya, orbit Anda bisa jadi lebih padat sama orang aktif untuk tier itu. Tapi ya itu, perlu diingat, ini kejadian kalau 1, ada yang nggak aktif di lapisan atas Anda, dan 2, ada cukup banyak orang aktif di lapisan bawah untuk ditarik naik. Jadi, kondisi realnya pasti dinamis banget, nggak bisa diprediksi pasti. Perhitungannya bisa jadi kompleks banget. Oke, paham. Terakhir nih, soal coin set. Ini apa lagi? Coin set ini muncul selama fase multi-mining tadi. Jadi, pas Anda aktifin tier, selain dapat posisi di matrix, Anda juga dapat akses buat beli alokasi force coin. Nah, alokasi inilah yang disebut coin set. Oh, jadi coin set ini alokasi force coin-nya ya? Biayanya gimana? Biayanya sama persis kayak biaya tiernya. Kalau tier 1 biayanya 50 DAI, coin set untuk tier 1 itu juga 50 DAI. Beli dua-duanya sekaligus, tier plus coin setnya itu disebut paket lengkap. Jadi totalnya 100 DAI untuk paket lengkap tier 1 ya? Iya, selama fase multi-mining itu. Tapi, nah ini ada tapinya. Dokumennya juga bilang, nanti setelah fase multi-mining selesai, fungsi tier ini bakal berubah. Berubah gimana? Aktifin tier nanti bukan lagi buat dapat akses beli coin set, tapi bakal jadi kunci akses ke fitur-fitur di metaverse mereka. Jadi ada semacam transisi fungsi gitu. Coin set ini kayaknya cuma bonus di fase awal aja. Oke.